si TP ini pernah nggak sih, maksudnya sampai sesulit apa gitu, pernah nggak sih? Aduh kalau ngomongin aku Mau nangis tuh kan, salah nanya. Ini digoreng lagi nanti gue. Pernah sesulit apa sih? Karena kan nggak apa-apa. Kalau bicara pernah sesulit apa ketika orang sudah sukses itu adalah inspirasi. Nggak apa-apa. Ini artinya lu sayang banget sama dia. dan lagi di depan dah jangan nangis ya nangis bener. Ini, ini kita afiliasi ya. Pernah kan perjuangan, berarti kan nikah Greta umur berapa tuh? 24 tahun. 24. Berarti tuaan Greta setahun ya? Betul. Oke. Kan keputusan yang besar ya Greta ya, nikah gitu. Terus udah gitu TP mengatakan bahwa siap ya, up and down siap nih gitu. What is the lowest point? Jatuh banget Kak. Iya, apa yang terpuruk yang paling bawah apa? Iya. Sampai kita tuh pernah nggak punya sama sekali uang. Aduh sedih banget sih Om. Sampai kita tuh punya apa namanya uang lamaran gitu loh Om. Uang Istilahnya. lamaran. Oke. Sampai aku tuh bongkar itu Om. Dan bisa beli kebutuhan anak-anak gitu. Berarti untuk makan. Betul. Ini Jadi benar-benar kondisi yang keluarga Mas P yang aduh udah kalau diomong jatuhnya udah kita udah jatuh terus wungkur udah segala macam. Sampai di titik itu sih aku jual apa lagi nih untuk kebutuhan anak terpenuhi gitu. Jadi ya kalau ngomongin di bawah mah kita udah sebenarnya udah terbiasa di bawah gitu. Aku yang belum terbiasa di atas gitu. Kondisi yang hidup yang di atas tuh aku belum pernah sampai di titik itu gitu. Okay. Dan mungkin itu yang bikin lu takut, Pak. Ya, aku nggak mau anak-anakku ngerasain itu sih. Nggak mau. Biar mereka tahu happy aja. Karena pada saat itu pun anak-anak nggak tahu. Ya nggak tahu, masih kecil. Itu, aduh, ini sih yang orang-orang kita jarang curhat, maksudnya jarang terlihat di depan kamera, jarang apa tentang kesulitan kita tuh jarang kita selesaiin berdua gitu. Ya itulah pokoknya. Pernah ada detik ini waktu itu anak masih baru, yang Tere yang hidup, si nomor 2 yang Tere, terus Tere masih bayi, terus Sorry, tadi gue dengar apa? Yang Tere yang hidup. Yang pertama meninggal dunia Om. Oh, oke, sorry. Itu Namanya termasuk Tirta. titik terendah kita juga Om. Jadi 3 harusnya. Harusnya 3 Om. Oh, anak lu yang pertama tuh meninggal. Ya. Meninggal Di dalam perut. Aku hamil kandungan tuh 8 bulan, 8 menuju ke 9 dan itu udah lengkap Om. Itu udah kondisi udah lengkap, udah bener-bener bayi utuh gitu aja. May I know why? Nggak ada yang Kita nggak tahu. Dokter cuma bisa ada sempat aku posisi protes ke dokter. Kenapa? Karena hari H-1 meninggal itu aku kontrol karena aku mau ke Surabaya. Aku bilang ini saya mau tinggal ke Surabaya aman atau enggak, apakah bisa ada kemungkinan lahir. Dicek semuanya aman kok, aman, detak jantung aman, boleh kok tinggal ke Surabaya berapa malam. Rencananya cuma 1 malam. Pada saat perjalanan nyampe tol dia telepon, kok Tirta gak gerak ya? Aku udah mungkin lagi capek. Terus aku udah putar balik gitu Om. Feelingku udah gak enak. Dan ternyata dia cek ke bidan. Waktu itu udah malam hari. Cek ke bidan buat ngecek pakai apa? Adalah itu. Yang alat cuma detak jantung doang. USG. Bukan USG, yang cuma dengerin detak jantung doang. Doppler namanya. Doppler. Dan itu udah gak ada detak jantungnya. Oke. Terus otomatis kita langsung Greta langsung suruh ke dokter, dan jawaban dokter setelah semuanya setelah aku protes, dia cuma bilang kalau di perut itu masih misteri ilahi, nggak ada yang tahu kenapa dan bagaimana karena semuanya normal. Tiba-tiba menghilang aja. Nah itu kan kasus kayak gitu kan bisa bikin trauma untuk hamil lagi ya. Iya nggak sih? Itu traumanya kita 2 tahun loh. 2 tahun Om.
Kita nggak bisa punya anak selama 2 tahun. Iya kan, karena bikin trauma untuk kami. Karena sudah 9 bulan kan maksudnya. This is not, I'm not talking about seminggu 2 minggu ya. Udah semua, udah perlengkapan bayi udah siap kan Om. Kasurnya udah siap. Semua udah ada. Cowok, gitu. cewek? Cowok. Cowok. Maksud itu. Oke. Wah. Lanjutin yang Oke, tadi. yang Tere? Nah, waktu Tere masih bayi, Greta bilang, ya popok sama susu udah habis. Aduh itu capek sih. Itu sih Itu malam